Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Lee. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja Membangun Usaha yang Efektif Junior Business Facilitator. Saya sendiri Selin Lee dengan NIM 2200302056 mahasiswi STAIN angkatan 2020. Kewirausahaan 1 2022. Ya, ini merupakan bisnis saya di bidang kuliner atau F&B, gelato dengan nama Selato. Kemudian untuk rencana bisnis, nama usahanya adalah Selato. Tempatnya ada di Sedayu City, Jakarta Utara. Basis usaha UMKM, bentuk usahanya kuliner. Data pengusaha nama Selin Lee, Jakarta 22 Desember 2001, pendidikan S1, kualifikasi profesi pengusaha. Untuk struktur organisasi ada pimpinan perusahaan, saya sendiri, Selin Lee, kemudian bagian operasi produksi ada Andreas Christopher, dan bagian jaminan mutu ada Natania Ardelia. Alasan pemilihan bisnis adalah karena bisnis ini bisnis makanan, di mana makanan manis adalah makanan yang sedang tren, juga kesukaan banyak orang. Kemudian untuk analisa pemasaran, produk ini namanya gelato. Kemudian lokasi atau distribusi Jakarta dan sekitarnya distrik, karena produk ini seperti ice cream. Meskipun gelato mempunyai tekstur yang lebih padat daripada es krim sehingga tidak mudah meleleh, tapi biar bagaimanapun gelato akan meleleh jika jarak tempuhnya jauh, kena sinar matahari, seperti itu. Kemudian harganya kisaran 20.000 sampai 60.000. Itu tergantung dari jenis cupnya, juga dari mix rasanya. Kemudian ada promosinya kami pakai untuk free ongkir dan diskon by aplikasi, misalnya dari Shopee Food, GoFood, Traveloka Food, dan lain-lain. Kemudian 3, analisis operasional, nama produk atau jasa gelato. Kemudian karakteristiknya adalah gelato ini merupakan versi lain dari es krim yang lebih sehat karena terbuat dari susu tanpa krim sehingga kadar lemaknya lebih rendah. Mungkin menggunakan krim tapi hanya sedikit. Kemudian manfaat produk ini merupakan makanan manis yang dapat memberikan rasa senang, nyaman, dan meningkatkan mood. Karena tubuh kita ini terkadang membutuhkan hormon serotonin, di mana ketika kita sedang merasa bosan, tidak mood, atau merasa tidak nyaman, kita membutuhkan sesuatu yang manis, sehingga itu akan meningkatkan kembali mood kita. Proses produksi pertama dengan menyiapkan bahan dan alat, kemudian memixing semua bahan liquid, kemudian jika sudah dimixing, di freezing di dalam mesin gelato sendiri yang akan memproses itu menjadi sebuah gelato jadi. Analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasarnya, belum banyak yang membuka usaha gelato di Jakarta dan sekitarnya, mungkin ada beberapa tapi jarang-jarang. Jadi tidak terlalu mudah menemukan usaha gelato. Kemudian tingkat persaingannya cukup rendah, meskipun usaha ice cream biasa sudah banyak. Analisis biayanya, untuk biaya tetap ada mesin mixing, mesin gelato, showcase, tempat gelato-gelato dipajang, kemudian sewa tempat. Totalnya 125 juta. Kemudian ada bahan baku, susu. Bahan bakunya atau bahan pokoknya ada susu, krim, dan gula. Ditambah dengan bahan-bahan pendukungnya seperti buah-buahan, kacang-kacangan, yogurt, dan perasa-perasa lainnya. Ini termasuk dalam biaya variabel. Kemudian ada tenaga kerja juga. Kemudian ini merupakan mesin gelato, di mana ketika gelato yang tadi sudah di mixing liquid yang masih dalam bentuk cair dimasukkan ke dalam mesin ini, lalu diproses menjadi sebuah gelato yang akan siap disajikan. Dan ini merupakan showcase-nya, tempat gelato dipajang. Showcase ini juga banyak macamnya, banyak bentuknya juga. Dan ini
ini adalah bahan-bahan pokok seperti susunya kita pakai yang full cream, kemudian krimnya kita hanya pakai sedikit krim. Ini bahan pokoknya. Kemudian buah-buahan adalah bahan pendukung untuk tambahannya. Biasanya buah-buahan ini lebih sering dipakai untuk sorbet sih. Jadi sorbet itu adalah kalau bentuk es krim juga, tapi hanya terbuat dari buah dan air yang dibekukan. Tuh, kalau es krim atau gelato kan menggunakan susu, krim, gula dan lain sebagainya. Ini ada yogurt. Nah, ini juga biasanya sebagai topping ataupun juga untuk bahan campuran. Kacang-kacangan almond, pistachio ini banyak yang digunakan. Kemudian ini juga lanjutan tadi, biaya lain-lain dari variabel ada air, promosi dan listrik. Dan jumlah produksi atau jumlah produksinya adalah 10 rasa gelato dengan harga per unit 20.000 sampai 60.000. Sehari kami bisa mendapatkan 1.400.000 dengan pendapatan bulanannya 42 juta rupiah. Sehingga untuk pendapatan per bulan, total revenue dikurang total cost 42 juta dikurang 27.086.000 menjadi 14.914. Tentunya ini pasti akan sangat berbeda setiap harinya ataupun setiap bulannya, tapi ini kita mengambil rata-rata. Kemudian untuk analisis SWOT ada strength, lebih sehat, lebih lembut, tidak mudah meleleh. Lebih sehat karena itu kandungan lemaknya lebih sedikit daripada es krim. Lebih lembut karena kandungan udara saat proses mixing ataupun ketika dia diproses dalam mesin itu menjadi lebih lembut, juga tidak mudah meleleh. Dan weaknessnya harganya yang cukup mahal jika dibandingkan dengan es krim biasa. Kemudian susah ditemukan di pasaran. Seperti yang tadi saya bilang, masih sedikit yang membuka usaha gelato. Opportunitiesnya ini adalah salah satu peluang yang bagus sih, karena belum banyak yang membuka usaha gelato. Juga menjadi tren makanan manis. Tentunya ada juga trade-nya, pasti ada trade-nya atau ancamannya. Kita akan selalu waspada akan pesaing baru dengan produk serupa maupun berbeda. Kesimpulannya, gelato adalah versi lain dari es krim yang lebih sehat, lebih lembut dan tidak mudah meleleh. Gelato ini cukup sulit ditemukan di pasaran karena memang belum banyak pesaingnya, tapi tetap waspada akan masa depan, juga pesaing baru yang serupa produk maupun berbeda. Jaga kualitas, pertahankan karakteristik, tingkatkan pelanggan, update produk. Sekian dari saya, terima kasih.